Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Saat ini bersama-sama kita akan memasuki ibadah. Untuk itu marilah kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri, waktu kita sepenuhnya saat ini hanya untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beriman tentu bukan hanya sebuah pengakuan. Beriman berarti mempercayakan hidup kita, sekaligus mempersembahkan hidup kita kepada yang kita imani, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan beriman kita adalah kehidupan yang senantiasa melakukan pekerjaan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan yang kita jalani. Seperti itulah yang dikatakan Rasul Paulus pada jemaat di Korintus. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Marilah kita memasuki saat hening sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah saat ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Damai sejahtera Kristus beserta saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah di dalam kerendahan hati kita,
dalam kejujuran kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, dengan terlebih dahulu kita bercermin pada perintah Tuhan, pada hukum kasih yang Tuhan berikan kepada kita, yang tertulis di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jika kita bercermin pada hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita. Karena kita tidak dapat melakukan kehendak Tuhan ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh sebab itu, marilah di dalam kerendahan hati kita mengakui segala dosa-dosa dan pelanggaran kita. Di dalam saat hening, kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Allah. Dan di dalam kerendahan hati, kami mengakui segala dosa-dosa kami yang kami lakukan. Kiranya kasih Tuhan menghampiri kami dan memberi kami pengampunan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selaku hamba Tuhan, saya mengingatkan bahwa setiap orang yang mengakui segala dosa-dosanya dan bertobat, Allah mengampuni. Allah memberikan anugerah pengampunan melalui berita anugerah yang tertulis di dalam firman Tuhan, surat 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat 5 yang demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu,
yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta Rama, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Saat ini marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita, membuka diri kita sepenuhnya untuk kita menerima firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Jika saat ini kami boleh Tuhan undang, Tuhan persatukan kami di dalam ibadah saat ini. Kami bersama-sama keluarga kami, dan juga keluarga di dalam Tuhan. Kami saat ini akan menerima firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami untuk menerima hikmat daripada-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang saat ini akan kita terima terambil dari Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak
melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang menerima firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jika saat ini di rumah Bapak, Ibu, saudara-saudara, tersedia buku pujian pelengkap kidung jemaat, Bapak, Ibu, saudara-saudara bisa membuka pelengkap kidung jemaat nomor 185. Sekali lagi, PKJ nomor 185. Pujian itu seperti ini. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Ya, seperti itulah pujian dari pelengkap kidung jemaat nomor 185. Jika kita memperhatikan syair-syair yang tertulis di dalamnya, dan kita perhatikan secara utuh, mulai bait pertama sampai dengan bait yang kelima. Pujian ini mengingatkan kemana dan di mana gereja itu harus hadir. Di mana gereja atau pengikut Yesus itu diutus. Nah, bait yang pertama di situ dikatakan bahwa gereja ataupun orang Kristen diutus kepada
mereka yang gelap. Kemudian yang kedua, pada yang sakit dan tubuhnya lemah. Yang ketiga, kepada yang miskin dan lapar. Bait yang keempat, menolong yatim dan yang resah. Dan yang kelima, yang terbelenggu. Sangat jelas sebenarnya dari pujian ini. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jikalau ada gereja ataupun orang Kristen yang tidak peduli dengan persoalan-persoalan yang terjadi di sekitarnya, misalnya ketika ada bencana alam, bencana kemanusiaan, ketika ada orang-orang yang sedang kesusahan, masalah-masalah kehidupan berbangsa, masalah lingkungan, ya mestinya gereja juga hadir di situ. Gereja tampil di situ. Nah, kalau ada gereja yang tidak peduli dengan hal-hal yang seperti itu, persoalan-persoalan seperti itu, ya mari kita melihat di mana kita berdiri, di mana kita hidup. Bukankah gereja ataupun orang Kristen itu hidup di tengah-tengah kehidupan bangsa dan bernegara, hidup di tengah-tengah masyarakat. Gereja juga berdiri di atas tanah yang ada di bumi ini. Dan di situ mestinya gereja hadir. Atau masih adakah gereja ataupun orang-orang Kristen yang beranggapan bahwa gereja itu hanya ngurusi urusan-urusan rohani saja, hanya ngurusi ibadah saja? Kalau ada yang mempunyai pemahaman yang seperti ini, sesungguhnya gereja itu juga sedang mengingkari kehadiran Yesus. Bagaimana bisa mengingkari kehadiran Yesus? Marilah kita mengingat kembali dan juga merenungkan. Ketika Yesus masuk di dalam kehidupan manusia, aspek kehidupan mana yang Yesus tidak hadir? Dalam kehidupan anak-anak, Yesus hadir di situ. Dalam kehidupan orang dewasa, Yesus juga hadir. Dalam kehidupan keluarga, Yesus pun hadir di situ. Ketika ada orang yang kelaparan, ketika ada orang yang sakit, Yesus pun juga hadir di situ. Dalam pekerjaan kita, Yesus pun juga hadir. Jadi saudara-saudara, tidak ada satu bagian, satu aspek dari kehidupan kita ini yang terlewat. Yesus hadir di dalam setiap aspek kehidupan kita. Oleh sebab itu, jika memang kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya kita juga harus meneladani apa yang Tuhan Yesus perbuat. Bukankah Tuhan Yesus di dalam firman-Nya, di dalam Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 14, di dalam salah satu ayatnya tadi mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, maka ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Sampai di sini saudara dikasihi Tuhan. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah Yesus lakukan. Bahkan tidak hanya berhenti sampai di situ. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Nah, saudara dikasihi Tuhan, berbahagia sebenarnya ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan dan
kita pun juga akan diberkati dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar itu. Tetapi baiklah, kita juga kembali merenung dan melihat pekerjaan-pekerjaan besar. Apa itu pekerjaan-pekerjaan besar? Jadi sekali lagi, pekerjaan-pekerjaan besar disinilah yang perlu kita renungkan. Pekerjaan besar, apakah karena dananya yang besar? Apakah karena yang hadir itu banyak yang memuji? Atau pekerjaan besar itu adalah pekerjaan yang membuat sesuatu itu menjadi bermakna? Atau apa yang kita lakukan itu berdampak besar bagi saudara-saudara kita? Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal-hal yang besar itu juga memerlukan sebuah persiapan yang besar, memerlukan energi yang besar, dan perlu upaya yang besar juga. Jadi, jika kita menginginkan sesuatu yang besar, pekerjaan yang besar, ataupun cita-cita yang besar, semuanya itu harus diiringi dengan sebuah usaha yang besar juga. Jadi mimpi rasanya jika ada orang yang melakukan sesuatu itu dengan biasa-biasa saja, tetapi mengharapkan hasil yang besar. Nah, pekerjaan besar seperti yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus saat itu. Pertama kali yang dilakukan oleh murid-murid Yesus adalah ia keluar. Ia keluar dari rumah. Ia keluar dari Yerusalem. Nah, misalnya, jika murid-murid Yesus pada saat itu, mereka hanya berdiam diri saja di dalam rumah itu. Atau ia hanya berdiam diri saja, tidak bergerak kemana-mana, mereka tetap di Yerusalem. Injil tidak akan tersiar. Kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus juga tidak akan tersiar. Karena murid-murid itulah orang-orang yang dipersiapkan Yesus untuk melanjutkan karya Tuhan Yesus. Jadi, saudara-saudara dikasihi Tuhan, jika pada saat ini Injil bisa tersebar sedemikian luas, itu semua karena usaha besar yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Dan satu hal yang juga perlu kita hayati di dalam melakukan pekerjaan besar itu, murid-murid Yesus pun juga mengalami penganiayaan yang besar. Nah, saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita kembali pada lirik lagu tadi. Di dalam lirik tadi juga disebutkan meski dihina dan dilanda duka. Ini mengingatkan, ini menegaskan kepada kita, walaupun kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, bukan berarti tidak mengalami satu kesulitan. Ambillah contoh kisah yang dialami oleh Stefanus. Ia sampai dirajam sampai mati. Tetapi ia setia. Ia bertahan sampai kesudahannya karena apa yang dia lakukan, Stefanus percaya bahwa ia memuliakan Tuhan. Seakan-akan Stefanus ini mengatakan, biarlah hamba-Mu ini menderita Tuhan, asalkan nama-Mu dipermuliakan. Juga kita belajar pada apa yang dialami oleh pemazmur. Mazmur 31. Pemazmur dalam menghadapi kesukaran di dalam hidupnya, ia mengandalkan Tuhan. Jadi, murid-murid Yesus, Stefanus,
Pemazmur, mereka itulah akhirnya menjadi batu-batu hidup untuk membangun jemaat Tuhan, untuk mendirikan sebuah bangunan rohani. Jadi, saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beriman, bersaksi adalah tentang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Oleh sebab itu, hendaklah setiap gereja, setiap umat Tuhan melakukannya dengan setia. Melakukan semuanya itu dengan senang dan setia sampai pada kesudahannya. Kita mengikut Tuhan, jangan mengikuti ukuran-ukuran duniawi. Pekerjaan besar adalah seberapa besar pekerjaan itu memuliakan nama Tuhan. Pekerjaan besar itu bukan berdasarkan like, share, and subscribe. Tetapi apa yang kita lakukan itu membawa dampak bagi kehidupan orang banyak, membawa dampak positif bagi banyak orang, dan itulah cara kita memuliakan Tuhan. Selamat menghayati kehidupan beriman saudara, selamat bersaksi, memuliakan Tuhan. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan jika Tuhan memanggil dan memakai kami di dalam pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan berikan kepada kami. Buatlah kami berhasil Tuhan, dan biarlah apa yang kami lakukan hanyalah untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan kami juga berdoa, memohon kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak kami di dalam segala pergumulannya. Saudara-saudara kami yang saat ini tengah berjuang untuk mempertahankan hidupnya di tengah segala keterbatasannya. Kiranya Tuhan mampukan. Dan juga kami yang berjuang untuk tidak sakit, ataupun kami yang berjuang untuk sembuh, Tuhan berkati juga, Tuhan mampukan. Berkatilah juga saudara-saudara kami yang saat ini tengah berjuang untuk mengatasi pandemi ini. Kami mohon, biarlah pandemi ini Tuhan segera berlalu, sehingga kami boleh bersama-sama lagi, kami boleh menikmati persekutuan sebagai keluarga Allah di tempat ibadahmu ini. Dan juga jika kami masih menghadapi, biarlah ini menjadi satu alat bagi gerejamu ini untuk Tuhan pakai, hadir, menjawab, dan meringankan beban saudara-saudara kami. Kami juga berdoa Tuhan, anak-anak kami, ketika mereka harus berdiam di rumah dengan belajar, kiranya Tuhan juga senantiasa tumbuhkan semangat belajarnya. Kami yang harus bekerja di rumah, biarlah kami pun juga Tuhan berikan produktivitas. Dan untuk kami yang saat ini harus tidak bekerja, kami percaya Tuhan memberikan hikmat. Dan biarlah Tuhan bukakan kami untuk melakukan segala sesuatu yang bermanfaat untuk diri kami maupun sesama kami. Mari Tuhan berkatilah gerejamu ini untuk sarana kesaksian Tuhan, berkati juga pemerintah yang berjuang mengatasi pandemi ini dan juga semua pihak. Kami menyerahkan Tuhan doa permohonan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di segala tempat dan di segala zaman mengikrarkan dan memperbarui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kalih langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberkati kita. Rasa syukur kita nyatakan dengan persembahan dan kita dasari dengan firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 20 sampai 21. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti yang pernah kami sampaikan, persembahan ibadah Bapak Ibu di rumah, silahkan dimasukkan dalam amplop, bisa dituliskan tanggalnya, dan setiap hari Sabtu atau pada jam kantor silahkan dimasukkan di dalam kotak persembahan yang tersedia di gereja. Sekarang bersyukur, hai hati pulutan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus semula dan Persembahan yang telah kita kumpulkan, marilah kita doakan. Tuhan, kami telah menyatakan rasa syukur kami. Kami percaya ini adalah sebagian kecil dari apa yang boleh kami persembahkan. Tidak sebanding dengan berkat-berkat yang telah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Ajarlah kami senantiasa menyerahkan dan mempercayakan kehidupan kami pada pemeliharaan Tuhan. Dan setiap persembahan yang terkumpul ini Tuhan, kiranya juga boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lanjutkanlah ibadah ini di dalam kehidupan saudara-saudara. Hiduplah dengan penuh beriman, bersaksilah, dan senantiasa muliakanlah Tuhan.
hadirlah di dalam setiap pergumulan-pergumulan sesamamu. Untuk itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah dalam kuasa kebangkitan Kristus, dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah kita sudah boleh beribadah pada saat ini. Kami senantiasa berdoa agar Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan senantiasa dilindungi Tuhan dengan kesehatan. Tetap jaga kesehatan, tetap beribadah. Tuhan memberkati.